Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat belajar? Semoga selalu sehat dan terus semangat untuk belajar. Baiklah, pada kesempatan ini channel Belajar Berbagi Ilmu akan membahas tentang interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Interaksi antar komponen ekosistem dibagi menjadi dua, interaksi antar komponen biotik dan interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Ya, pada pembahasan sebelumnya ini kita sudah bahas ya interaksi antar komponen biotik, bisa sahabat lihat pada video-video sebelumnya di channel Belajar Berbagi Ilmu. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas interaksi antar komponen biotik dan abiotik terdiri atas 3 bagian, yaitu rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan siklus materi. Kita lihat rantai makanan. Rantai makanan adalah upaya pemenuhan energi bagi organisme heterotrof dengan cara memangsa organisme lain. Organisme heterotrof ini merupakan organisme yang tidak bisa memproduksi makanan sendiri, sehingga dia perlu mengkonsumsi makanan dari organisme lainnya. Terjadi transfer energi dari produsen hingga konsumen terakhir melalui proses makan dan dimakan. Nah, ini adalah contoh rantai makanan di mana produsen menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis dengan memanfaatkan cahaya matahari, kemudian memanfaatkan air. Nah, kemudian makanan yang dihasilkan oleh konsumen ini dimakan oleh konsumen primer, belalang, atau disebut konsumen tingkat 1. Konsumen primer dimakan oleh konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2, yaitu katak. Kemudian katak dimakan oleh konsumen tersier atau konsumen tingkat 3, yaitu ular. Kemudian ular dimakan oleh elang sebagai konsumen tingkat 4 atau konsumen final pada rantai makanan ini. Lalu elang diuraikan oleh dekomposer. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan ini merupakan kumpulan dari berbagai rantai makanan yang saling terhubung. Nah, di mana pada jaring-jaring makanan ini terjadi interaksi kompetisi, yaitu interaksi saling bersaing untuk memperoleh makanan. Kita lihat contoh dari jaring-jaring makanan. Di sini produsen itu direbut oleh lebih dari satu konsumen tingkat 1. Terjadi persaingan dalam memperebutkan makanan di sini, yaitu antara konsumen 1 ulat, ada konsumen 1 lainnya yaitu belalang, dan konsumen 1 lainnya yaitu tikus. Kemudian konsumen 1 dimakan oleh konsumen 2, dalam hal ini ulat dimakan oleh ayam. Kemudian ulat juga bisa dimakan oleh katak. Di sini terjadi persaingan untuk memperebutkan konsumen 1 antara konsumen 2, yaitu antara ayam dan katak. Kemudian konsumen 1 ini juga dimakan oleh katak, belalang dimakan oleh ayam juga. Jadi di sini terdapat lebih dari satu rantai makanan dalam memperebutkan makanan. Kemudian konsumen 2 dimakan oleh konsumen tingkat 3. Nah, kemudian di sini konsumen 2 juga dimakan oleh ular. Jadi terjadi persaingan dalam memperebutkan konsumen tingkat 2 oleh konsumen tingkat 3. Nah, itu tentang jaring-jaring makanan. Selanjutnya adalah siklus materi. Nah, energi dan materi secara konstan digunakan dan dipindahkan dari tingkat trofik 1 ke tingkat trofik selanjutnya di dalam ekosistem. Perlu sahabat ketahui bahwa materi yang menyusun tubuh makhluk hidup ini berasal dari bumi yang berupa unsur dan senyawa kimia. Tidak ada materi yang terbuang di dalam siklus materi karena materi tersebut secara kontinu diambil dari lingkungan dan digunakan oleh makhluk hidup. Jadi diambil dari lingkungan dan digunakan kembali oleh makhluk hidup. Siklus materi ini ada beberapa bagian, sahabat. Ada siklus air, ada siklus karbon, siklus nitrogen, siklus oksigen, dan siklus fosfor. Mungkin untuk siklus-siklus ini nanti kita bahas secara khusus pada video selanjutnya.
Nah, demikian yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini dalam channel Belajar Berbagi Ilmu. Tetap semangat semuanya sahabat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.